perkenalkan, nama saya Noval Lapa Irfan. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan masing-masing pelaku ekonomi. Siklus aliran pendapatan membagi perekonomian menjadi 4 sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga. Pada sektor rumah tangga yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Ada yang kedua, sektor perusahaan. Aliran pengeluaran sektor rumah tangga merupakan aliran pendapatan sektor perusahaan. Yang ketiga, sektor pemerintah. Fungsi utama pemerintah adalah menyediakan barang publik. Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah melakukan pengeluaran berupa pembelian barang dan jasa dari sektor perusahaan dan pengeluaran untuk sektor rumah tangga. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat pemerintah. Yang pertama yaitu aliran pendapatan dan juga pengeluaran. Campur tangannya pemerintah menimbulkan aliran yang baru, yaitu pertama adalah pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua yaitu pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Dan yang terakhir adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat keseimbangan. Perekonomian keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai apabila penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasional, yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksikan dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat atau pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut meliputi 3 jenis pembelanjaan. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah membeli barang dan juga jasa. Kegiatan sektor perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga, yaitu berupa gaji dan upah, sewa, dan juga bunga ataupun keuntungan. Pendapatan rumah tangga tersebut akan digunakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak. Yang pertama yaitu pajak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan ke atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua yaitu pajak tak langsung. Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan ke pihak lain. Salah satu pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak adalah para konsumen. Dan di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama yaitu pajak regresif. Sistem pajak yang persentasenya menurun apabila pendapatannya yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang tinggi dan pendapatan tersebut dari pendapatan tersebut. Tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin kecil persentase pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. Yang kedua yaitu pajak nominal, pajak proporsional.
persentasi pemungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari tingkatan pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Dalam sistem pajak seperti ini tidak dibedakan di antara penduduk kaya atau miskin dan perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Mereka harus membayar pajak menurut persentase yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu pajak progresif. Sistem pajak yang persentasenya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pajak progresif menyebabkan bertambahnya nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nuraini. Saya sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Nah, dalam perekonomian tiga sektor, pendapatan disposable telah menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan nasional. Penurunan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Berdasarkan kepada sifat pengaruh pajak terhadap pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi dan tabungan secara umum dapat dirumuskan menjadi dua, yaitu satu, pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebanyak pajak yang dipungut tersebut. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu YD sama dengan Y dikurangi dengan T. Adapun YD yaitu pendapatan disposable dan Y yaitu pendapatan nasional dan T yaitu pajak. Jadi, pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional dikurangi dengan pajak. Adapun yang kedua yaitu penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan akan berkurang. Nah, jadi akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Selanjutnya, adapun dua analisis pengaruh bentuk ke atas konsumsi dan tabungan, yaitu pengaruh pajak tetap dan pengaruh pajak proporsional. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu pengeluaran pemerintah. Pajak yang diterima oleh pemerintah akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Nah, di negara-negara yang sudah sangat-sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, untuk membiayai gaji pegawai-pegawai pemerintah, untuk membiayai sistem pendidikan dan kesehatan, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, untuk membiayai berbagai jenis infrastruktur yang sangat penting. Artinya, dalam pembangunan adalah beberapa bidang yang penting yang akan dibiayai oleh pemerintah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan presentasi dari teman saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Neza Bunson dari kelas G Muamalah dari kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Saya akan membahas tentang penentuan pengeluaran pemerintah. Jadi, ada ketentuan tersebut. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu proyeksi jumlah pajak yang diterima. Nah, kenapa? Dikarenakan dalam menyusun anggaran belanja pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah yang akan diterima atau yang akan dicapainya. Nah, yang kedua yaitu tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Jadi faktor yang terpenting adalah tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah, karena di sini peran pemerintah sangatlah penting. Yang ketiga yaitu pertimbangan politik dan keamanan, karena pertimbangan politik dan kestabilan negara adalah hal terpenting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Nah, selain itu saya akan membahas tentang fungsi-fungsi pengeluaran pemerintah. Fungsi pengeluaran pemerintah yaitu apabila bersumber datar dengan demikian, maka besarnya tidak tergantung kepada
pendapatan nasional, karena pendapatan nasional tidak sangat berpengaruh kepada pengeluaran pemerintah. Nah, ini berarti seperti sifat pengeluaran investasi, pembelanjaan pemerintah. Nah, pembelanjaan pemerintah tersebut adalah pembelanjaan yang bersifat otonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Semoga presentasi dari kelompok 7 ini bermanfaat, dan saya mewakili teman-teman dari kelompok 7 mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen yang telah membimbing kami, dan kami meminta mohon maaf juga apabila ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan dari presentasi kami. Al-insanu makanul khata wa nisyan. Mungkin cukup dari sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.